Selamat malam pemirsa, 9 bangunan kios dan warung di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Bersama saya Bayu Pradana, inilah Anyus Pagi, Anyus Malam selengkapnya. Dengan cepat api membesar dan membakar kios yang mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Pemilik kios yang mengetahui kejadian itu panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang miliknya. Sementara itu pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Setelah berjibaku kurang dari 1 jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. 7 yang sudah terbakar, yang lainnya terdampak kerusakan akibat kebakaran. Berapa buah yang terdampak? Jadi cuma 9, ya, tapi 7 yang habis. Kalau untuk kendala saya rasa tidak ada masalah, hanya listrik belum mati, tapi kita sudah komunikasi dan pihak PLN aman. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini aparat Polresta Palangkaraya minta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, konvoi ugal-ugalan puluhan pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap. Mereka ditindak tuntun motor mereka ke kantor polisi. Rombongan gangster melewati Aloha mengarah Sidoarjo Kota. Rombongan gangster. Aksi konvoi dan blokade jalan yang dilakukan puluhan komplotan anak muda di sepanjang jalur Surabaya-Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk masa di depan Puri Surajaya. Dinilai meresahkan warga, aksi konvoi itu akhirnya dibubarkan polisi. Sejumlah pemuda ditindak dengan menuntun motor mereka menuju Mako Polresta Sidoarjo dan sejumlah polsek setempat. Para pemuda didata dan diminta untuk membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya yang meresahkan warga. Dalam konvoi tercatat ada lebih dari 30 orang pemuda yang ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga tak tahu jalan dan tak perhatikan rambu lalu lintas, mobil SUV melaju melawan arus di jalur bus Transjakarta Matraman, Jakarta Timur. Pengendara baru sadar berhadapan dengan bus Transjakarta di jalur tersebut. Mobil SUV ini harus berjalan mundur saat ada bus Transjakarta yang melaju tepat di depannya. Sebelumnya mobil ini melaju melawan arus di jalur bis Transjakarta, tepatnya di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur. Diduga pengendara tersebut tidak mengetahui arah jalan dan baru pertama kali melintasi kawasan tersebut. Selain itu, diduga pengendara tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Kini, petugas kepolisian tengah menelusuri keberadaan pengendara tersebut dengan melacak nomor plat kendaraan untuk dimintai keterangan. Nah, itu ada kontraflow detail tersebut. Ada kontraflow untuk kendaraan yang dari arah Salemba mengarah Matraman, kontraflow. Nanti di ujungnya ada tanda untuk belok ke kiri, masuk ke jalur Matraman kembali, dan ada perbodannya untuk jalur busway ya, tanda jalur busway-nya. Itu dugaannya si pengendara baru pertama kali ke situ apa seperti apa, Pak? Dugaannya sementara dari kami, pengendara ini baru pertama kali lewat jalan Matraman. Polisi juga mengimbau seluruh pengendara agar berhati-hati dan selalu memperhatikan rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali, mobil yang dikendarai pelajar tabrak pohon di Tebet, Jakarta hingga terbalik. Sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit. Seorang siswa pelajar mengalami kecelakaan mobil menabrak pohon hingga terbalik di Tebet, Jakarta. Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Bukit Turi menuju Manggarai, Jakarta Selatan, namun tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik.
Dalam kecelakaan ini tak hanya melibatkan mobil, namun juga seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil mengalami rusak parah sementara motor rusak di bagian lampu depan. Dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Oh, tiba-tiba itu mobil oleng, nabrak pohon. Pengendaranya siapa, Bang? Sementara sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan sejumlah rekannya karena mengalami luka-luka dan syok. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, Ainis melaporkan. Seorang lansia diduga gelandangan meronta saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jalan Mangga Besar Raya, Soh Besar, Jakarta Pusat. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga sasar lapak pedagang kaki lima di trotoar. Pria lansia ini seketika meronta saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya, Soh Besar, Jakarta Pusat. Rontaannya kian hebat hingga petugas terpaksa menyeret paksa ke dalam mobil patroli. Selain gelandangan dan pengemis, razia juga menyasar para lapak-lapak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tenda dan gerobak pedagang yang menyalahi aturan langsung dibongkar dan disita petugas. Di salah satu lapak pedagang, petugas juga menemukan beberapa botol bekas minuman keras. Hari ini kita laksanakan dengan baik, lancar, dan tertib karena sesuai dengan prosedur kita sudah lakukan tahapan-tahapan secara administrasi dan hari ini merupakan tahapan pelaksanaan. Razia PMKS sengaja digelar menyusul kian maraknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di ibu kota di awal tahun. Selain melanggar, keberadaan PMKS dan PKL juga dituding merusak keindahan tata kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral dua mama gagalkan pencurian motor di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Pelaku berhasil ditangkap polisi setelah aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Batanghari, Jambi berakhir gagal. Kedua pelaku berhasil diamankan polisi setelah aksinya terekam kamera CCTV. Peristiwa bermula saat dua pria mengendarai sepeda motor berhenti di depan sebuah warung di Desa Penerokan. Pelaku mencoba mencuri sepeda motor, namun aksi itu gagal setelah ibu pemilik warung berteriak dan membuat pelaku melarikan diri. Begal. Yang satu lari. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan diamuk massa. Pelarian pelaku akhirnya terhenti setelah unit reskrim Polsek Mestong berhasil mengadang kendaraan pelaku. Benar, tersangka sempat kabur. Kita berkoordinasi dengan Polsek Mestong. Pelaku menggunakan senjata api dan menembakkan senjata tersebut sebanyak 2 kali. Polisi telah menyita barang bukti berupa sebilah pisau panjang serta senjata api rakitan. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.